Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul dan bisa bersama. Pada siang ini saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Carsono sebagai Kepala Sekolah SD 0110 yang telah memberikan waktunya untuk memaparkan RTL rencana tidak lanjut tugas dari DC Minasi BKG PJUK kelas 13 dan semua Dewan Guru SD 01 Sijo. Pada siang ini saya akan memaparkan presentasi tugas akhir dari diseminasi BKG PJUK kelas 13 dengan berjudul Hidup Sehat dengan Kearifan Lokal melalui Permainan Tradisional, bisa disebut PERTONA. Panjangannya adalah Permainan Tradisional dalam komunitas belajar. Dalam latar belakang yang saya buat dalam RTL ini mencakup dari kesehatan. Pengertian dari kesehatan adalah pilar utama dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Namun tantangan modernisasi mengancam gaya hidup sehat, terutama di kalangan anak-anak. Inisiatif komunitas belajar yang saya angkat ini yang berjudul Hidup Sehat dengan Kearifan Lokal melalui Permainan Tradisional dalam komunitas belajar bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan promosi kesehatan. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan melestarikan warisan budaya, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan interaksi sosial siswa. Dengan solusi yang berpijak pada kearifan lokal, program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Dalam pembuatan RTL saya ini bertujuan yaitu meningkatkan aktivitas fisik. Yang kedua, siswa melestarikan warisan budaya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang terakhir, kelima, membentuk generasi berbudaya dan sehat. Capaian langkah-langkah dan hasil yang saya harapkan dalam pembelajaran tugas akhir ini dalam RPL rencana tidak lanjut, yaitu pertama, aktivitas fisik yang lebih baik. Di antaranya pilihan permainan tradisional yang aktif, integrasikan ke dalam PJUK. Yang kedua, pelestarian budaya, akan didokumentasikan permainan untuk pelestarian. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial, terdiri dari mainkan permainan dalam kelompok, menerapkan aturan untuk melatih komunikasi dan kerja sama. Yang keempat, kesadaran kesehatan yang meningkat, di antara lain edukasi pentingnya hidup sehat, promosikan kebiasaan aktif sehari-hari, amati perubahan kebiasaan siswa. Yang kelima, penguatan identitas budaya,
terdiri dari buat proyek budaya bersama siswa. Semua pihak memahami pentingnya permainan tradisional. Guru mampu mengelola permainan secara efektif. Siswa aktif meningkatkan kebugaran dan menjaga kelestarian budaya. Selanjutnya, sebagai bahan refleksi, program dievaluasi dan disesuaikan. Yang terakhir, siswa menampilkan hasil belajar, memperkuat budaya dan kesehatan. Dalam struktur program dan mitra dalam komunitas belajar saya buat ini dalam RPL, rencana tindakan lanjut, yang minggu pertama pendahuluan, kegiatannya latar belakang, tujuan, sasaran, durasi. Tugas sebagai guru olahraga mengatur pertemuan awal. Tugas sebagai guru kelas menyampaikan informasi programnya. Misalnya fase A menyampaikan materi yaitu engklek. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Fase B menyampaikan informasi program materi dalam materi namanya runci karet. Bisa dimainkan seprengan atau loncat tinggi ya. Itu. Yang fase C, guru fase C yang guru kelas 5 dan kelas 6 akan menyampaikan informasi programnya, materi tradisionalnya yaitu program sodor. Nah, dalam kolaborasi ini diskusi tujuannya dan rencana. Minggu kedua sampai minggu 12 aktivitas fisik. Kegiatannya terdiri integrasi permainan tradisional, promosi kebiasaan sehat. Tugas sebagai guru olahraga mengawasi dan mengkoordinir aktivitas fisik. Tugas sebagai guru kelas mengintegrasikan permainan tradisional. Nah, yang tadi tak jelaskan yang tadi awal, mengintegrasikan permainan tradisional itu terdiri dari yang tadi fase A. Fase A itu melakukan permainan engklek. Fase A kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu permainan runce karet. Runce karet ya, runce karet. Yang ke fase C 5 dan 6 permainan program sodor. Dalam kolaborasi ini terdiri dari perencanaan dan evaluasi bersama. Kita merencanakan dan mengevaluasi bersama-sama kerjasama antara guru olahraga dengan guru kelas. Minggu yang kelima dan ke-9 pelestarian budaya. Kegiatannya pembelajaran dan dokumentasi budaya. Tugas sebagai guru olahraga mendukung aspek teknis olahraga. Tugas sebagai guru kelas mengajarkan sejarah dan nilai budaya. Itulah tugasnya sebagai guru kelasnya, mengajarkan sejarahnya dan nilai budaya kepada peserta didiknya sesuai fase masing-masing. Kolaborasi materi budaya dan olahraga. Minggu keempat sampai ke-12 keterampilan sosial. Kegiatannya permainan kelompok dan refleksi. Nah, di sini nanti akan bermain. Tugas sebagai guru mengajarkan keterampilan sosialnya. Tugas sebagai guru kelas membimbing proyek budaya.
budaya. Kolaborasi, koordinasi proyek dan presentasi budaya. Minggu 7 dan sampai 12 penguatan identitas budaya. Kegiatannya proyek budaya dan diskusi. Tugas sebagai guru olahraga mengintegrasi olahraga dalam budaya. Tugas guru sebagai guru kelas membimbing proyek budaya, kolaborasinya koordinasi proyek dan prestasi budaya. Minggu ke-13 sampai 14 penilaian dan evaluasi. Kegiatannya observasi dan refleksi hasil. Tugas sebagai guru olahraga menyediakan data evaluasi teknis. Tugas sebagai guru kelas melakukan penilaian dan analisis. Kolaborasinya evaluasi bersama dan menyusun laporan. Minggu ke-15 sampai 16 tindak lanjut dan penutup. Kegiatannya diisi perbaikan dan kesimpulan. Tugas sebagai guru olahraga membantu laporan teknis dan acara penutup. Tugas sebagai guru kelasnya menyusun laporan akhir dan ucapan terima kasih. Sebagai kolaborasinya laporan akhir dan penutup. Sekian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar saya buat. Menyusun RPL-nya. Pernyataan tentang kapasitas sekolah. Pernyataan tentang kapasitas sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen terhadap pengembangan holistik siswa. Sekolah memiliki kapasitas yang kuat dalam mendukung peningkatan aktivitas gerak siswa dengan fasilitas olahraga yang memadai, program PJOK yang terstruktur, dan tenaga pengajar yang berkompeten. Sekolah memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik yang mendorong kesehatan dan kebugaran. Sekolah juga menyediakan lingkungan yang mendukung integrasi gerak aktif dalam kegiatan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan fisik dan kualitas hidup siswa secara menyeluruh. Rencana evaluasi yang saya buat dalam RPTL ini bertujuan yaitu menilai efektivitas program aktivitas gerak siswa, mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, metode yang saya buat ada 3. Yang pertama, observasi, memantau partisipasi siswa. Yang kedua, kuesioner, mengumpulkan umpan balik. Yang ketiga, tes kebugaran. Gunanya untuk mengukur perkembangan fisik siswa. Yang ketiga, kriterianya di antara lain partisipasi siswa, perbaikan kebugaran fisik, kepuasan siswa dan orang tua. Jadwalnya minggu ke-7 itu evaluasi awal. Minggu ke-16-nya evaluasi akhir. Tindak lanjut, laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan program. Kemungkinan tantangannya dalam RPL ini yaitu yang pertama, tantangannya beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan,
siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno. Nah, solusinya bagaimana? Saya sebagai guru olahraga membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dan memodifikasi yang sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Inilah paparan saya tugas akhir di diseminasi PKB PJOK dalam menyusun RPL. Bagi yang belum jelas pembuatan RPL yang saya buat, ini bisa ditanyakan secara langsung. Monggo untuk Bapak, Ibu guru dan Pak sekolah, barangkali ada yang kekurangan saya akan perbaiki. Di mana monggo di bagian mana kalau ada perlu yang perbaikan, kalau tidak ada sudah jelas saya akhiri. Sudah cukup jelas. Gimana Bapak Ibu? Prakteknya akan dilaksanakan kita nanti minggu ini, karena sebentar lagi kita kan semesteran, akhir semester ya. Nah itulah, jadi kita kejar minggu ini kelas 1 fase A, kelas 1 dan kelas 2. Nanti gurunya akan mengajarkan materi itu engklek, dan siswanya diberi tugas membuat lapangan engkleknya, menggambar, bisa dibuat secara kelompok ya. Untuk fase A, kelas 1 dan kelas 2 menggambar fase. Nah terus yang kelas fase B itu membuat runce karet ya, untuk melakukan permainan tradisional yaitu seprengan atau bisa lompat jauh. Nah tugasnya guru itu nanti menjelaskan cara membuatnya, runce karetnya itu nanti didokumentasi di video, dimasukkan pada video ini. Selanjutnya yang fase C 5 dan 6 itu siswanya, gurunya akan menjelaskan materi buka sodor. Setelah itu gurunya menugaskan siswanya untuk membuat lapangan buka sodor beserta aturannya. Seperti itu. J sudah. Gimana? Untuk materinya nanti saya akan memberitahu kepada guru kelasnya. Saya guru kelasnya antara guru olahraga dengan guru kelas nanti tak jelaskan. Setelah itu guru kelas akan menjelaskan ke siswanya. Nah, ya itu saja. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, presentasi ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillah Birobbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.